Sore ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu sahih. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Jangan hanya tajam ke minoritas. Pak Yusuf Kalla ini kan ada jejak rekamnya dari masa mudanya juga memimpin gerakan perusakan gereja. Umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Karena Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih, masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali tentang mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan di musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada Gamki untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita lihatnya di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram, itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Berarti itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke... Iya, alat bukti kita ada video di media sosial tersebut dari pemuda Katolik. Ya sebenarnya Gamki dan pemuda Katolik ya hari ini malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sudah disahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di GM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum. Beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang unsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita dengan konsentrasi gotong royong bahu-membahu untuk bangsa. Kemudian yang terakhir, bahwa niat kita bersama-sama teman-teman Gamki dan tadi organisasi-organisasi masyarakat yang lain itu murni bicara tentang bagaimana supaya bangsa ini lebih belajar tentang hal-hal yang lebih penting dan substantif daripada sekedar memberikutkan soal atau bicara soal ajaran agama yang kemudian kita punya keterbatasan. Dan tentu di bawah atau di masyarakat kita tahu sosial media sekarang situasinya sangat luar biasa. Kami membaca orang saling caci maki, orang saling menyudutkan, dan itu yang kita harapkan segera selesai. Jadi kita minta kepada Polda juga segera memproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Terima kasih. Tapi sebelumnya sebelum laporan ini sudah ada usaha untuk berkomunikasi dengan pihak JK? Saya rasa belum. Yang akan dilakukan selanjutnya apa? Pertama, kami pimpinan nasional, saya Ketua Umum Pengurus Pemuda Katolik, saya Ketua Umum Gamki. Yang pertama kami sampaikan adalah kami berkomunikasi ke struktur kami yang ada di seluruh Indonesia supaya ikut meredakan suasana. Karena laporan sudah kami masukkan kepada aparat penegak hukum, kami minta teman-teman di daerah juga ikut mendinginkan suasana, tidak ikut memanaskan, tetapi kita punya komitmen bahwa ada yang perlu diluruskan dari statement yang beredar tersebut ya. Jadi Kristen Katolik itu ajarannya cinta kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Kemudian jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu ajaran-ajaran di kami. Jadi kita tidak mau berdebat ajaran, tetapi seyogyanya manakala memang tidak mumpuni dalam memahami ajaran agama lain, ya kita fokus terhadap ajaranku, dan kita fokus untuk bangsa. Terkait. Ya, jadi
kita ada yang bertanya juga dari kalangan internal kita Kristen ya, kenapa kemudian kita ini melapor ke polisi, harusnya kan mengampuni karena ini kan ajaran kasih. Nah, justru karena kita mengampuni, bahkan dikatakan itu yang menganiaya kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial, karena bahkan kita lihat di media sosial itu Pak Yusuf Kalla itu kemudian bisa dimaki oleh banyak netizen, karena kita tahu juga tentu beliau juga adalah pemimpin bangsa, sehingga kita letakkan itu di ranah hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik, kita berharap juga Pak Yusuf Kalla bisa kemudian merespon ini, sehingga kemudian tidak ini menjadi gaduh di luar, tapi kita percayakan kepada penegak hukum dan tentu itikat baik dari setiap orang yang terkait. Ya. Untuk permintaan maaf yang diharapkan apakah melalui media massa atau mungkin ada audiensi secara khusus? Kita percayakan aja tentu pada beliau, bagaimana nanti kita kemudian juga tentu bertanggung jawab kepada internal kita masing-masing, tentu Pemuda Katolik kepada umat Katolik, Damki juga dengan umat Kristen, karena ada ratusan cabang kita juga yang dihubungi di daerah masing-masing oleh tokoh agama, oleh masyarakat agar kita merespon ini. Jadi nantinya kalau ada memang tindakan dari Bapak Yusuf Kalla, nanti kami juga tentu akan membahasnya di Oke, terima kasih. Tapi belum kita abu-abukan ini, ada nomor handphone ini belum ya nanti ya. Jurnalis biasa sensor ya Mas ya. Sensor aja sensor. Halo Pak JK, dapat ilmu dari mana kamu? Ada ajaran seperti itu di agama Kristen? Tidak ada ya. Tidak pernah ada ajaran di agama Kristen yang mengatakan boleh membunuh orang lain, apalagi sampai dibilang itu agama Islam ya, kita bunuh boleh, itu tidak ada. Jangankan membunuh Pak, musuh aja diajarin harus dikasihi. Itulah yang disebut ajaran agama Kristen yang benar. Tapi kalau Bapak bilang di agama Kristen boleh membunuh agama lain atau orang Islam dengan kalau kita terbunuh atau kita membunuh sama aja syahid. Nggak ada syahid-syahidan di agama Kristen ya Pak. Maaf ya. Bapak dapat ilmu dari mana? Dan jangan memecah belah Pak. Ya, saya sebagai orang Nasrani tidak setuju loh. Dan saya besar di Nasrani sudah tua begini, saya udah mau 56 tahun. Belum pernah ada saya dengarkan dalam firman Tuhan di gereja atau di rumah diajarkan atau di Alkitab tertulis boleh membunuh orang lain. Tidak ada. Gak tahu kalau di agama kamu, dan itu memang biasa ya. Dan itu udah biasa kok syahid-syahidan buat kalian itu. Tapi kalau namanya buat agama Nasrani itu tidak ada ya. Tapi saya mendengarkan video Bapak ini sangat kaget loh saya Pak. Sangat kaget luar biasa. Karena setahu saya di ajaran agama Nasrani tidak boleh kita membunuh orang. Jangankan membunuh, musuh aja harus kita kasihi. Musuh harus dikasihi Pak. Makanya Tuhan Yesus dia itu sampai mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosa saya dan seluruh dosa umat manusia. Itu yang kami pahami. Bukan boleh membunuh orang agama lain dan itu disebutkan syahid. Kalau kita yang terbunuh juga dikatakan syahid, itu bukan. Bapak ini ilmu dapat dari mana? Bapak ini sangat berbahaya loh. Sangat tidak baik dan tidak benar. Ingat Pak, Bapak sudah tua ya. Sudah tua. Padahal kamu orang yang dihormati loh setahu saya. Tapi kamu bisa membuat polemik seperti ini. Kami orang Nasrani sangat tidak setuju Pak, dan saya secara pribadi sangat tidak setuju dengan pernyataanmu yang mengatakan orang Nasrani juga sama boleh membunuh orang lain dan dikatakan syahid agama Islam. Dan apabila dia yang terbunuh juga syahid. Gak ada syahid-syahidan di agama Kristen, gak ada. Ya, itu saya pastikan memang ada, tidak ada syahid-syahidan. Betul nggak Pak? Ada nggak syahid-syahidan di agama Kristen? Pembunuhan syahid-syahidan ada nggak? Mengasihi musuhmu. Itu setahu saya. Kasihilah musuhmu. Jangan biarkan dia itu membuat kesalahan. Ajari dia supaya dia baik. Jangan sampai kita bermusuhan. Bahkan dikatakan apa? Kalau seandainya kita ada permasalahan dengan orang lain, jangan sampai matahari terbenam, ampuni musuhmu. Itu kalau kami loh diajarkan Pak, ya. Jangan sampai matahari terbenam, selesaikan permasalahanmu dengan orang lain. Tidak pernah ada diajarkan bunuh-membunuh. Saya bingung dengan Bapak itu dapat ilmu dari mana? Apakah menambah-nambahi supaya ada permasalahan lagi di bangsa ini? Bapak sudah tua loh ya. Jangan lagi ribut ini, ribut ini, ribut itu ya. Kalau udah seumuran saya aja Pak, baru 56 tahun, saya udah kepikiran apa? Bagaimana supaya baik dalam hidup ini, karena apa? Saya tidak akan lama lagi hidup. Padahal Bapak tinggal nunggu tanah kurasa loh. Tinggal nunggu waktunya kita dipanggil Tuhan. Bapak masih bisa membuat polemik seperti ini. Tolonglah Pak, buatlah yang membuat anak-anakmu ini, kami yang di belakangmu ini supaya berdamai. Jangan yang membuat polemik hal-hal yang tidak baik, apalagi mencampur baurkan agama. Kamu sampai bawa-bawa agama Kristen. Kamu agamamu aja lah kamu urusin, jangan urusin agama orang lain. Apalagi kamu mengatakan orang Kristen boleh, kalau seandainya terbunuh dikatakan syahid, kalau membunuh juga dikatakan syahid. Jangan ya Pak, tidak setuju. Share videonya teman-teman. Advokat lintas agama. Sih sebelum kejadian ini nggak pernah saya dengar nama ini. Kemudian dulu ada Pradi Bersatu begitu ya, tiba-tiba. Dan entahlah nanti kalau misalkan ada
alien nyerang, itu sepertinya salah satu yang akan maju itu ada Darmawan juga, mengatasnamakan aliansi advokat lintas planet. Mungkin tiba-tiba gitu ya ada, ini orang gimana sih? Sebagai penegak hukum, tentunya dalam konteks menghindari konflik horizontal yang terjadi baik secara profesi di dalam pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, sehingga ini sebenarnya juga lucu ya, ini untuk menghindari konflik horizontal lah, yang menyebarkan videonya siapa, yang memberikan narasi kepada video siapa, yang menyulut konflik horizontal siapa. Ini video Yusuf Kala ini sudah lama tidak ada konflik horizontal, karena orang-orang yang hadir di situ cerdas. Kemudian video itu tatkala diupload misalkan ke YouTube, itu algoritmanya untuk orang-orang cerdas, bukan untuk para termul. Para termul ini ngambil video sepotong, dikasih narasi, lemparkan ke publik, mereka yang ribut-ribut sendiri, mereka yang konflik-konflik sendiri, mengatakan supaya tidak terjadi konflik horizontal. Nah, ini pengadu domba ini pada akhirnya. Kalian pada sadar nggak? Dalam beberapa waktu kebelakang, nama Yusuf Kala itu kembali jadi pusat pembicaraan yang paling viral di media sosial. Mulai dari pernyataan beliau yang menyarankan kenaikan harga BBM di tengah situasi ekonomi yang sedang kita jaga, sampai isu terbaru soal dugaan blunder yang berujung laporan hukum tentang penistaan agama. Sebenarnya ini bukan sekedar soal 1 atau 2 pernyataan, tapi ini soal bagaimana sebuah narasi dari tokoh senior itu diuji oleh kecepatan informasi dan kesadaran publik di tahun 2026 ini. Maka dari itu ada sedikit analisa dari saya. Yusuf Kala dan paradoks tokoh bangsa antara relevansi dan resistensi. Tonton sampai akhir. Jujur, saya punya rasa hormat yang sangat besar pada rekam jejak beliau sebagai juru damai dan juga mantan wapres juga. Tapi saya juga nggak bisa nutup mata juga terhadap skeptisisme yang muncul di laman digital kita. Banyak juga yang bertanya, kenapa narasinya justru terasa kontraproduktif dengan upaya stabilitas yang lagi dibangun. Ada kesan yang terjadi atau disconnecting antara saran kebijakan makro dengan realita daya beli masyarakat saat. Ya, kita harus objektif. Apakah ini sekedar kritik untuk membangun atau memang ada pergeseran relevansi narasi di tengah masyarakat yang mulai kritis untuk saat ini? Karena begini, menurut saya kalau kita lihat dari perspektif social kontrak ya, atau kontrak sosial, masyarakat saat ini tuh jauh lebih menghargai stabilitas dan kehadiran negara sebagai shock absorber. Ketika ada narasi untuk menaikkan BBM di saat pemerintah sedang pasang badan buat ngejaga harga publik, ya otomatis ya publik pasti akan melakukan pertahanan diri gitu lewat kritik-kritik di sosial media. Apalagi ditambah dengan isu sensitif yang masuk ke ranah hukum juga. Karena di era digital setiap kata itu adalah data, tidak ada lagi ruang untuk salah ucap tanpa konsekuensi digital. Ini adalah pelajaran penting tentang strategic communication, di mana tokoh besar sekalipun harus mampu menyelaraskan frekuensi bicaranya dengan denyut nadi rakyat yang sedang berjuang menjaga pertumbuhan ekonomi. Saya jadi makin melihat betapa krusialnya ketenangan dan juga ketepatan narasi yang diambil sama pemerintah sekarang. Di tengah bisingnya saran-saran yang kadang bikin gaduh, fokus pemerintah pada perlindungan sosial dan stabilitas energi terbukti menjadi jangkar yang kuat. Kita perlu untuk melakukan kritik, tapi kita lebih butuh solusi yang sinkron dengan kondisi di lapangan. Ya, keberanian pemerintah untuk tetap di jalurnya ngejaga bagaimana hak makan rakyat bisa tetap aman, ya itu insting politik yang validitasnya teruji oleh waktu. Jadi menurut kalian, apakah tokoh senior bangsa itu tetap harus untuk aktif memberi saran kebijakan yang walaupun pahit, atau justru lebih baik fokus untuk menjadi pemersatu di tengah tensi global? Saya memilih untuk tetap menghargai ya senioritas, tapi tetap kritis pada isi narasinya. Pendidikan politik terbaik adalah ketika kita bisa membedakan mana masukan yang membangun dan mana yang cuma bikin gaduh aja. Jadi kasih komen kalian di bawah atau analisa objektif kalian deh di bawah di kolom komentar.